Masuk. Tolong pintunya ditutup. Sekalian, kamu kunci dari dalam. Saya nggak mau ada siapapun yang berani ngetuk pintu itu atau masuk ke ruangan ini selama saya bicara sama kamu. Nggak sekretaris saya, nggak juga rekan kerja kamu. Saya mau total privasi. Ngerti? Sekarang duduk. Saya perhatiin dari tadi pagi, kamu nggak fokus. Dan sekarang saya tahu kenapa. Saya baru aja selesai memeriksa dokumen pengadaan vendor dan laporan arus kas yang kamu taruh di meja saya tadi jam 9. Jujur, waktu saya baca halaman demi halaman, saya benar-benar gak percaya. Gak percaya sama apa yang saya lihat. Saya sampai harus cek 2 kali, 3 kali, cuma buat memastikan kalau saya gak salah baca nama staf yang menyusun laporan ini. Tapi saya gak salah baca dan ternyata ini kamu. Apa yang sebenarnya ada di pikiran kamu pas kamu ngetik angka-angka ini coba? Jelasin sama saya sekarang. Shh. Saya bukan suami kamu sekarang. Address saya dengan baik. Ya. Di sini tertulis ada selisih 800 juta rupiah antara data fisik yang kita terima dari vendor sama data yang kamu masukkan ke sistem pusat. Kenapa bisa kejadian seperti ini? 800 juta itu bukan angka kecil. Itu angka yang bisa bikin audit kita tahun ini jadi merah total. Belum lagi soal vendor yang kamu pilih buat proyek renovasi sayap barat. Kamu tahu nggak? Kalau masa berlaku legalitas mereka sudah mati sejak 2 bulan lalu. Kenapa bisa nggak tahu? Kenapa kamu bisa seceroboh ini? Apa kamu ngerasa karena kita udah nikah, karena kita udah suami istri, kamu jadi punya kebebasan buat kerja sama aku gitu? Semaunya. Kamu pikir saya nggak bakal periksa rincian pajaknya karena saya percaya banget sama kamu di rumah. Iya, jangan campur adukan masalah rumah dengan masalah kerjaan. Di gedung ini saya bukan orang yang setiap malam tidur di sebelah kamu. Di sini saya atasan kamu. Saya bertanggung jawab atas kelangsungan hidup perusahaan ini. Orang-orang di luar itu tuh digaji sama perusahaan ini atas kerja mereka dan atas kerja saya. Kalau kerja saya jelek, gimana? Perusahaan kan menggaji mereka, menggaji kamu, menggaji saya. Kita semua kerja sama di sini, ya kan? Sekarang saya minta kejelasannya, bukan keheningannya. Jawab sekarang. Apa alasan kamu sampai bisa salah input seperti ini? Apa kamu mulai meremehkan instruksi saya karena kamu merasa kamu aman sebagai istri seorang COO? Gak usah cari alasan. Dan jangan panggil saya mas. Saya udah bilang sekarang saya bukan suami kamu. Dengar kan? Saya udah kasih kamu waktu 1 minggu penuh untuk validasi data ini. 1 minggu. Itu waktu yang sangat mewah. Dan saya udah berikan informasi dan saya tekankan untuk gak mengganggu kamu. Tapi yang saya terima ini. Saya kasih kamu ruang, saya kasih kamu kepercayaan. Tapi balasan yang saya terima cuma laporan sampah kayak gini. Coba kamu bayangin kalau dokumen ini gak saya periksa dulu dan langsung saya bawa ke rapat dewan komisaris besok pagi. Kamu tahu apa yang bakal terjadi? Mereka bakal langsung nuduh saya melakukan pencucian uang atau penggelapan dana lewat kamu. Kamu mau lihat suami kamu sendiri hancur karirnya cuma karena kamu males buat cek ulang angka di layar komputer kamu itu yang udah aku beliin. Astaga. Kamu ngebuat saya berada di posisi yang sangat sulit sekarang.
Antara saya harus profesional sebagai pimpinan atau saya harus menutup-nutupi kesalahan istri saya sendiri. Dan kamu tahu, saya paling benci sama orang yang gak jujur dalam pekerjaan. Lihat saya. Angkat muka kamu sekarang. Saya paling gak suka bicara sama orang yang cuma bisa nunduk melihat lantai dan gak bisa jawab apa-apa. Kalau perusahaan ini kena masalah gara-gara laporan palsu atau laporan yang gak jelas ini, data yang gak akurat ini, yang kena dampaknya bukan cuma saya, tapi semua orang yang kerja di sini, termasuk kamu. Kamu sadar dengan hal itu kan? Kalau tindakan ini dilakukan oleh staf lain, detik ini juga, beresin meja, pergi. Saya nggak mau lihat muka dia lagi. Pemecatan secara tidak hormat. Detik ini juga. Sekarang saya tanya sama kamu. Menurut kamu aku harus kayak gimana? Menurut kamu aku harus seperti apa? Sayang. Sini. Sini. Sayang. Udah sini. Sini, peluk aku. Sini. Oh, baby. Sayang, maaf. Ya ampun, maaf. Maafin aku. Aku gak bisa. Enggak. Iya, ini emang salah kamu, tapi kamu takut ya. Ya maaf ya sayang. Iya. Udah. Aku malah nangis sih. Iya ya, dimarahin suami sendiri. Gimana gak nangis? Aku bentak lagi tadi ya. Ya ampun, sampai gemetaran kayak gini. Udah, baby. Udah jangan remes-remes rok kamu dong, nanti kusut. Tangan kamu sakit nanti. Sini, pegang tangan aku. Kalau kamu remes tangan aku aja. Sampai berdarah juga gak apa-apa. Ya, it's okay. Aku masih bisa kerja dengan tangan berdarah. Aku tinggal sewa orang ya buat nulis-nulis gampang. Maafin aku ya. Aku benar-benar minta maaf sama kamu. Kalau kata-kata aku tadi terlalu kasar, terlalu dingin sama kamu dan bikin kamu takut, aku nggak tahu aku harus kayak gimana. Aku juga nggak ngerti kenapa kamu bisa seteledor ini. Iya, kamu minta maaf, oke. Tapi kenapa kamu nggak minta aku? Kenapa kamu nggak minta bantuan aku? Kenapa kamu diem aja? Apa sih yang kamu lakuin? Kayaknya kita fine-fine aja di rumah. Kamu happy dengan sebagainya. Tapi kenapa jadi kayak gini? Apa sebenarnya apa cerita sama aku? Kamu habis ngapain? Kenapa bisa kehapus? Kamu habis download apa? Kamu habis ngeklik iklan apa? Terus kenapa kamu gak bilang sama aku? Ya iya aku bakal marah. Tapi kan gak jadi seperti ini sayang. Listen, hey. Baby. My love, istriku yang aku cintai, yang aku sayangin. Aku bisa bantu kamu. Kan aku udah bilang sama kamu kalau kamu ada masalah. Kamu ada keperluan, kamu tinggal bilang sama aku. Iya, kamu gak mau ngerepotin aku. Apa aku kelihatan sibuk? Ya. Ya aku emang sibuk. Tapi
Tapi apa aku emang sesibuk itu untuk gak bisa bantuin kamu? Aku kan bisa nyuruh orang, aku bisa minta bantuan orang. Ya kan? Hey, listen. Dengerin aku ya. Kan kamu sendiri yang bilang sama aku waktu kita nikah bahwa kamu masih pengen bekerja, kamu masih pengen melakukan apa yang kamu lakukan, dan kamu gak peduli dengan omongan orang lain. Ya kan? Ya, dan Pak CEO, kawan baik aku itu sudah berbaik hati, dan dewan-dewan direksi yang lain juga sudah berbaik hati, karena mereka tahu aku kerjanya bagus, aku sebagai COO di sini, dan mereka percaya sama aku. Ya sudah, kami percaya sama kamu, dan kalian berdua gak pernah melakukan kesalahan apapun. Pekerjaan kalian baik, selama itu bisa dilakukan, ya sudah. Karena mereka juga gak mau kehilangan aku, mereka gak mau aku resign, atau kamu yang resign. Seberharga itu kita di sini, sayang. Makanya tadi aku kaget, kenapa kamu bisa kayak gini? Aku kaget banget. Taunya ternyata istri aku ini keras kepalanya masih ke bawah terus. Maunya mandiri aja. Mandiri bagus. Tapi kan kamu udah punya suami. Kamu bisa minta tolong ke aku kok. Ya. Baby, udah. Sayang. It's okay, iya, maaf, aku maafin, sayang, it's okay. Semua orang melakukan kesalahan, ya. Tenang aja. Enggak apa-apa, udah. Udah ya, aku yang backup kamu, aku akan beresin masalah kamu. Oke? Tenang aja. Aku suami kamu. Ya, kamu bisa sandarkan kepala kamu ke bawah aku. Kamu bisa bersandarkan kepala kamu ke pundak aku, ke punggung aku, ke perut aku, kemanapun yang kamu mau. Karena aku adalah orang yang sudah berjanji akan bertanggung jawab untuk kamu. Maafin ya, tadi kata-kata aku udah bikin kamu mungkin ngerasa dikecilkan, merasa kecil di depan meja aku, ngerasa gak guna atau kayak gimana. Aku minta maaf. Udah bikin kamu ngerasa seperti itu ya. Hei, hapus tuh air matanya. Aku gak kuat ngelihat mata kamu kalau merah kayak gini. Bengkak aku. Aku benci diri aku deh sekarang. Karena aku udah bikin kamu kayak gini. I know it's my job, but still. Maafin aku ya. Aku seharusnya menjadi suami kamu sebelum aku menjadi CEO. Tapi karena kita lagi ada di kantor kayak gini, jadi suasana hati aku masih suasana pekerja. Masih gak bisa merubah mode kembali ke suami kamu yang manja-manja di rumah. Maafin aku ya. Please di rumah jangan diamin aku ya. Sayang, jangan ngambek di rumah ya. Jangan suruh aku tidur di luar ya. Tuh, kamu kalau mukanya udah kayak gitu kayaknya mau balas dendam deh. Enggak. Ya di mulut enggak. Tapi di hati gak tahu deh. Kamu kan suka iseng orangnya. Ya sayang ya. Kamu kan cuma profesional sayang. Ya. Itu bisa senyum lagi kan. Kalau aku ngerengek-rengek gini kelihatannya lucu ya. Listen. Dengerin aku ya. Nanti sore, setelah kantor agak sepi, kita duduk berdua di sini.
Aku bakal temenin kamu buka lagi file-filenya. Kita telusuri satu-satu di mana letak kesalahannya. Kita revisi lagi. Kamu nggak usah urusin file yang udah hilang itu. Ya, kalau emang udah hilang dan kamu cuma punya waktu 1 malam ngerjain laporan seperti ini, ya pantas aja sampai salah-salah kayak gini kan. Dan tenang aja, kalau kan salah seperti ini sebenarnya kalau dikomunikasikan dengan perusahaan ya bakal dicari jalan tengahnya. Enggak seperti yang tadi kamu lakuin. Ya, lebih baik ada kemunduran waktu daripada ada kesalahan data dan ada kesalahan paham yang bisa menimbulkan hal-hal yang gak enak lainnya. Ngerti kan? Aku tahu kamu mau perfect, kamu perfeksionis, aku juga. Tapi kamu harus percaya sama suami kamu dan kamu harus percaya sama orang lain. Gak semuanya harus kamu tanggung sendirian ya baby. I love you so much honey. Udah lebih tenang sekarang? Iya. Tarik nafas dulu yang dalam. Buang pelan-pelan. Nah, sekarang aku mau lihat kamu senyum dikit. Sedikit aja buat aku. Mana senyumnya? Biar lebih cantik. Mana? Makin cantik kalau kamu senyum. Ya. Terus kalau nggak salah kamu naruh tas kamu di sini kan? Ya. Kamu pernah naruh tas di sini. Di dalamnya ada tas makeup kamu kan? Ya, kayaknya itu deh. Tas makeup kamu yang kamu bilang hilang. Aku juga baru ingat sekarang. Saat aku lihat wajah kamu yang sembab itu, aku masih nyari cara nih sekarang. Aduh, ntar keluar malah dikira yang aneh-aneh lagi. Ya, pikiran aku kan emang cepet ya. Dan aku langsung ingat aja. Pasti ada di lemari situ. Coba dicek. Ada kan? Ada, udah. Taruh aja dulu ya. Pasti ada. Gak ada yang masuk ke sini ngebuka-buka kayak gitu, gak ada. Udah, sekarang dengerin aku dulu. Sayang, aku sangat-sangat mencintai kamu. Kamu harus percaya sama aku. Dan aku akan percaya sama kamu. Masalah ini kita laluin bareng-bareng. Semuanya kita beresin bareng-bareng. Ya. Kesalahan kamu itu adalah kesalahan kamu. Tetapi karena kita adalah keluarga, kita harus menyelesaikan semua bareng-bareng. Oke? Oke. I love you baby. I love you so much. Yaudah, sekarang kamu buka tasnya, kamu pakai makeup ya. Beresin muka kamu. Biar nggak kelihatan kayak abis perang di sini ya. Tadi kiranya aku ngapain kamu, lagi bikin kamu nangis dan sebagainya. Kamu nggak mau kan dapat gosip-gosip yang lebih dari yang udah kita dapetin. Ya, capek kan dengarnya. Yaudah, sok kamu tangan dulu situ. Biar aku ambilin kamu air minum ya. Enggak udah. Biar gak ada orang yang masuk juga. Aku ambilin kamu minum ya. Oke, I love you baby. Hey, maafin aku ya. Oke, I love you.